Hai, Assalamualaikum. Kita lanjut lagi ya. Sekarang kita bahas tentang koperasi simpan pinjam. Definisi koperasi sebagai sebuah lembaga hukum bisa Anda ikuti di mata kuliah manajemen bisnis pertemuan pertama. Di situ dijelaskan. Nah, koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan berbentuk koperasi berbasis keanggotaan yang mengelola simpanan dan memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan bunga yang relatif lebih rendah, khususnya dibanding rentenir. Kebanyakan orang-orang yang ikut koperasi itu adalah pangsa pasar atau konsumen rentenir. Kasihan ya. Nah, fungsi utamanya adalah menyediakan layanan simpanan dengan bunga yang lebih kompetitif, lebih murah. Karena apa? Koperasi itu kan dari anggota untuk anggota. Ya, tujuannya juga memberikan pinjaman kepada anggota untuk keperluan usaha atau konsumtif dengan bunga lebih rendah daripada lembaga keuangan lainnya. Keunggulannya berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, ya, dan mengutamakan kesejahteraan anggota dibandingkan untuk keuntungan. Ya, kita ketahui ya, banyak juga orang yang menggunakan koperasi, nama koperasi untuk membuat usaha simpan pinjam, padahal itu bisnis. Kita mengenal kasus-kasus beragam koperasi yang dipinjam namanya untuk aktivitas seperti ini. Contohnya koperasi Cipaganti dulu, ya, serta koperasi yang membiayai sebuah perusahaan pembiayaan kemarin, ya, yang masih bermasalah sekarang di OJK dan di kepolisian. Itu mereka mengumpulkan dana dengan nama koperasi simpan pinjam, lalu kasih pinjam dananya hanya ke satu entitas, yaitu apa? Usaha dari ownernya. Koperasi nggak boleh ada owner, itu dari anggota untuk anggota, tapi penyimpangan itu ternyata ada aja. Maka hati-hati kalau beli koperasi, ya. Nah, jenis koperasi dan koperasi simpan pinjam, ya, dan kelebihannya gitu ya, itu bisa Anda lihat di infografis berikut ini. Silakan Anda pause, lalu Anda baca. Oke? Selanjutnya adalah sekuritas. Saya pengen kita bahas tentang sekuritas ya. Apa sih sekuritas? Perusahaan sekuritas adalah lembaga keuangan yang menyediakan jasa transaksi efek, ya, atau saham, obligasi, reksadana di pasar modal. Efek itu berarti surat berharga ya. Namanya aja efek. Bukan kalau saya lagi lapar efeknya saya pusing, bukan. Itu beda ya. Sama-sama efek, tapi efek di sini artinya surat-surat berharga. Fungsi utama sekuritas adalah menjadi perantara dalam transaksi surat berharga atau efek di pasar modal. Ya, di Indonesia pasar modal disebut Bursa Saham Indonesia, tapi lebih dikenal Bursa Efek Indonesia atau BEI. Ya, kalau Nagaul itu yang sempat jual saham ya, enggak. Yang benar adalah Bursa Efek Indonesia (BEI). Nah, fungsi utamanya adalah memberikan jasa konsultasi investasi kepada nasabah. Jadi nasabah bilang, saya mau invest nih, bagusnya apa ya? Maka ditanya, Ibu mau dicairkan dananya kapan? Maksudnya hasil investasinya untuk berapa lama? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun? Buat pendidikan anak, buat pensiun, buat yang mana? Atau buat mau cepet-cepet aja, lebih mau trading, jadi jual beli tiap hari. Nah, itu nanti dia akan kasih masukan. Lalu bagusnya beli apa? Produknya seperti apa aja? Nah, ini nanti akan diberikan oleh si perusahaan sekuritas berupa analisa-analisa saham, rekomendasi-rekomendasi portofolio investasi. Karena nggak cuma saham aja ya, ada saham, obligasi, banyak lah. Ya. Nah, contoh perusahaan sekuritas nih ada Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, Trimegah Sekuritas, Bahana Sekuritas. Banyak ya. Selanjutnya ada dana pensiun. Dana pensiun adalah program yang mengumpulkan iuran dari peserta untuk memberikan manfaat keuangan saat pensiun. Memang sebagian dana pensiunnya dari jam sostek, mereka mau taruh duitnya di jam sostek. Ada juga yang bilang, enggak jam sostek saya nggak yakin cukup dananya nanti pas pensiun, saya pengen punya sendiri. Maka Anda bisa ikut lembaga DPLK ya, dana pensiun lembaga keuangan. Ya. Nah, manfaat dana pensiun ini adalah menyediakan jaminan keuangan nanti di masa pensiun. Pada saat ada pensiun umur 55, 56, atau 59, atau 60, Anda punya uang sehingga hidup dari uang pensiun Anda. Dan itu yang terjadi di luar negeri. Masalah sekarang dengan negara-negara maju, ya, bahkan mohon maaf,
Jepang dan Korea sekarang nyari-nyari orang Indonesia buat kerja di sana. Kenapa? Kebanyakan yang di sana udah pada pensiun semua, sehingga nggak ada yang kerja. Mereka butuh orang yang kerja. Orang yang kerja itu punya penghasilan. Penghasilannya dipajekin. Pajaknya buat ngidupin negara. Tuh. Nah, penghasilan itu ditaruh di dana pensiun buat nanti hari tua. Sehingga membantu individu mempersiapkan masa tuanya yang lebih sejahtera. Apa aja sih jenis dana pensiun? Yang pertama adalah program pensiun iuran pasti. Ini besaran iuran ditentukan sebelumnya dan manfaat pensiun tergantung pada hasil investasi. Yang kedua adalah program pensiun manfaat pasti. Ini manfaat pensiun yang diterima sudah ditentukan, tidak tergantung lagi pada hasil investasi, tapi sudah ditentukan dari depan. Pensiun nanti ada yang modelnya dikasih sekaligus, ya. Ini yang banyak, ada lagi yang dikasihnya per bulan, seperti pensiunan PNS. Ya, kerugiannya pensiunan PNS per bulan itu adalah apa, teman-teman? Kalau yang bersangkutan meninggal cepat. Harusnya dia terima sampai umur 30, lalu dia kena kecelakaan, atau dia kena penyakit kritis sehingga baru 5 tahun pensiun sudah meninggal. Itu kan ya mendingan saya terima di depan ya, gede gitu ya. Saya beli rumah, saya bisa beli warisan buat anak-anak. Ya, ada lagi yang maunya justru enggak, saya mau tenang. Jadi saya mau kayak PNS tiap bulan terima. Nah, itu tinggal diatur maunya yang mana. Ya. Ya, iurannya pasti, ya, manfaatnya tergantung dari hasil investasi atau yang sudah pasti seperti PNS. Nah, dari sini semua kita juga ada yang namanya modal ventura, itu yang membiayai startup. Jadi kebanyakan startup itu ada modal ventura yang membiayai dan itu sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya tadi. Ya, dari sini kesimpulannya ternyata banyak ya lembaga keuangan dan setiap lembaga keuangan punya peran dan fungsinya sendiri-sendiri dan mereka ya harus kita pahami sehingga nanti kalau kita butuh solusi keuangan, kita tahu bagusnya ke lembaga keuangan yang mana sesuai keadaan kita. Tugas Anda sebagai mahasiswa yang nanti jadi konsultan bisnis untuk pembiayaan, Anda harus ngerti peran penting lembaga keuangan dalam mendukung stabilitas ekonomi perusahaan, ekonomi usaha, bahkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Yang kedua, setiap jenis lembaga keuangan punya fungsi tujuan yang beda-beda. Walaupun semuanya bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi setiap usaha solusinya butuh yang berbeda-beda. Habis ini, kita akan membahas tentang produk-produk keuangan. Nah, produk keuangan yang dibahas lebih bersifat global ya, karena masih perkenalan. Oke, kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.